Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Jatirejo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatirejo, wabil khusus kepada Ibu Erpin Ita Siskawati MPD, Ibu Jermi Ningsih SPD SD, dan Ibu Erna Wijayanti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk yang sangat kami banggakan. Puji syukur marilah senantiasa kita menajatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kamis 22 Agustus 2024. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai perwujudan rasa syukur kita kehadirat Allah yang Maha Esa, teriring harapan semoga acara pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua dan anak didik kita nanti pada dunia pendidikan pada umumnya. Marilah kita ikuti acara doa yang akan dipandu oleh Bapak Samsul Arifin SPDI. Kepada Bapak Samsul Arifin SPDI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يعطي العمل وكان مسيحا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى خير رسولك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من الدرجة وتباركنا بها الخير من جميع خيرات الحياة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا جعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير ولا تجعلنا شرا وأنت إنك على كل شيء قدير ربي اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SD Negeri Jatirejo kepada Ibu Suciati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nganjuk yang saya hormati, Bapak Ibu guru SDN Jatirejo yang saya banggakan. Pertama kali mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di akhir zaman kita dapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu guru SDN Jatirejo beserta calon guru penggerak adalah Ibu guru hebat, yang mana saya akan menyampaikan sedikit pesan. Semoga saja setelah menjadi calon penguru penggerak, ilmu yang didapatkan dalam beberapa modul yang akan dipelajari nanti bisa menambah wawasan bagi anak didik kita, memotivasi teman-teman yang ada di SD kita ini. Yang kedua, kami mohon dengan sangat dan hormat Bapak Ibu guru penggerak dengan rendah hati sudi sekiranya memberikan atau menularkan ilmu-ilmunya kepada teman-teman kita yang juga akan menjadi guru penggerak. Hanya itu saja saya sampaikan. Semoga Allah mengijabahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian tadi rangkaian acara pembukaan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 hari ini. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Ervin Ita Siskawati MPD, Ibu Jarni Ningsih SPD SD, dan Ibu Erna Wijayati SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri Jatirejo, yang kami hormati Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Jatirejo yang sangat saya cintai dan banggakan.
Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-Nya sehingga pada siang ini kita dapat melaksanakan acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tugas ini merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4. Jadi ada 10 modul dalam pendidikan guru penggerak itu, dan ini masih modul 1. Modul 1, tetapi dalam 1 itu ada jendol-jendolnya. Jadi jendol 1 itu ada 4, ada 3. Jadi ada 10 nanti jendolannya. Yang pertama ini saya ucapkan adalah terima kasih yang seterus-terusnya, karena pada siang ini jenengan masih setia di sini untuk menyimak apa yang akan saya sampaikan berkaitan dengan tugas saya. Bapak Ibu Guru, ini selamat datang di Desiminasi. Ini adalah teman-teman hebat saya dan ada di sini juga berbagai pose. Ya. Penyemangat kita setiap hari ya ini. Kita mau berangkat sekolah, inilah penyemangat kita. Berikutnya, sebelum kita mulai kita perlu membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah saling menghargai, kemudian HP di silent, berpartisipasi aktif dan mengikuti sesi dengan gembira. Apa perlu ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup ya, berarti kita sepakat hari ini saling menghargai, HP di silent, berpartisipasi aktif dan juga gembira. Tidak ada yang merasa tertekan. Senyum dulu, senyum. Iya, terima kasih. Berikutnya, dalam aksi nyata ini saya menyampaikan budaya positif. Ada beberapa topik dalam budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dilanjutkan dengan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, dan 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini, bahkan sudah melaksanakan. Mungkin juga ini ada yang baru. Tetapi bagi saya ketika mendapatkan modul ini, ada sebuah introspeksi diri yang luar biasa. Karena selama ini walaupun lama menjadi guru, ternyata saya belum menjadi guru yang baik. Itu yang pertama saya rasakan. Apa itu perubahan paradigma belajar? Bapak Ibu, sebelum ke materi berikut kita perlu tahu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan itu bertujuan menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat anak-anak baik lahir maupun batin. Walaupun pendidikan itu hanya suatu tuntunan, pendidik baik tugasnya hanya menuntun, pendidikan itu tetap diperlukan. Mengapa? Anak memang sudah mempunyai bekal masing-masing, potensi yang berbeda. Tetapi kalau tidak diarahkan, potensi tersebut juga tidak bisa maksimal. Berikutnya, pendidikan sebagai tuntunan. Yang saya sampaikan tadi, walaupun hanya sebagai tuntunan, tetapi pendidikan tetap diperlukan untuk mengarahkan. Dan perlu kita pahami bahwa anak itu ternyata adalah sehelai kertas, ibaratnya sudah terisi. Jadi kalau ada kertas kosong itu tidak benar. Itu sudah terisi, tetapi masih suram. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan tersebut. Dia sudah punya potensi, dia sudah punya bakat, tugas kita menebalkan. Kemudian pendidik itu juga diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Kok bisa?
petani menanam jagung, ketika menanam padi tidak mungkin dia mengharapkan padi itu menjadi jagung. Demikian juga ketika menanam bawang merah tidak mungkin akan menjadi padi. Apalagi menanam rumput gajah ya, tidak akan mungkin menjadi bawang merah. Ya, begitu ya. Jadi guru itu tugasnya hanya memupuk, memberikan siraman air tadi, kemudian mungkin pestisida, sehingga anak tersebut bisa berkembang dengan baik sesuai potensinya. Beberapa metode pembelajaran, beberapa ahli di sini ya. Yang pertama tadi ada Montessori, itu mementingkan pelajaran panca indera tanpa diikuti permainan. Kemudian yang kedua Froebel, itu ada permainan, ada panca indera juga, tetapi masih diperintah. Berikutnya kalau taman siswa, ini adalah sekolah yang dirintis oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, memakai kedua metode, yaitu pelajaran panca indera dan permainan tidak dipisah. Nah, saya membuat sebuah kesimpulan di sini bahwa pembelajaran yang seharusnya kita lakukan itu adalah berpusat kepada murid, berpihak kepada murid. Yang pertama itu menuntun. Yang saya sampaikan tadi, pendidik itu tugasnya menuntun. Dia sudah punya modal bakat potensi masing-masing. Menuntut berarti dia membimbing, mendampingi, dan juga mengarahkan. Berikutnya, pembelajaran juga harus menyesuaikan kodrat alam anak. Apa itu? Dia sudah punya minat masing-masing, bakat masing-masing, dan utamanya anak itu adalah bermain. Tidak bisa dipisahkan. Anak itu pasti senangnya bermain. Berikutnya adalah kodrat zaman. Selain menyesuaikan dengan kodrat alam, juga harus sesuai dengan kodrat zaman. Kita tidak boleh tertinggal. Yaitu apa? Kemajuan zaman, yaitu menyesuaikan dengan teknologi. Tidak sama ya, pembelajaran ketika kita dulu SD dengan kita mengajarkan anak-anak SD sekarang itu sudah tidak relevan. Perlu pembaruan-pembaruan yang luar biasa. Sebagaimana juga kurikulum yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Berikutnya adalah kodrat zaman itu juga menyesuaikan sosio-kultural budaya daerah setempat. Yang berikutnya, yang nomor 4 ini yang selalu membuat saya menangis ketika fasilitator dan juga instruktur menjelaskan tentang menghamba. Menghamba ini terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang dikejar tugasnya, dudetnya harus dari itu. Kemudian saat itu musim salju. Musim salju, anak perempuan kecilnya menangis. Kemudian supaya dia tidak terganggu, beliau tidak terganggu, dia mengajak anaknya itu keluar, ditaruh di luar, pintunya ditutup dengan penuh salju. Beliau tidak menyadari bahwa di luar itu memang sangat dingin karena salju. Beliau sadar ketika tugasnya selesai, diambillah anaknya dari luar, dan apa yang terjadi? Anak itu mempunyai kebutuhan khusus. Sampai dewasa, dia membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa mandiri. Saat itulah beliau mengatakan, aku akan menghamba padamu, akan melayani semua kepentinganmu. Itu ya. Berikutnya, ini adalah sebuah video yang bisa mempertebal tadi. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda.
Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Pakis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suhardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Suturodo, Ing Madyo Manungkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak, statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini itu tadi hanya untuk mempertebal Bapak Ibu bahwa dalam filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu adalah berpusat pada anak atau berpihak pada anak. Berikutnya, dalam menciptakan
pendidikan yang berpusat pada anak, tentunya kita memerlukan sebuah konsensus, yaitu disiplin positif tadi. Apa itu disiplin? Kalau saya memang merasa disiplin itu takut dihukum. Disiplin itu aturan, biasanya seperti itu kita. Tetapi sebenarnya adalah, kalau menurut bahasa Latin, disiplin itu artinya adalah belajar. Bahkan menurut Socrates dan Plato, disiplin diri dari murid-murid itu disiplin diri. Kemudian berikutnya, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu yang ideal pengertian. Tetapi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya dia itu taat pada kita, supaya dia patuh pada kita. Kecenderungan umumnya adalah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau untuk mencapai tujuan. Berikutnya, ini seorang psikiater dan pendidik, dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa materi-materi di CGP itu semuanya adalah seperti ilmu psikologi. Nah, ada 3 teori kontrol di situ. Bahwa selama ini kita ini berhayal, kita ini berilusi. Ilusi guru dapat mengontrol murid, tidak, sebenarnya tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tidak. 3, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ketiga itu semua adalah hayalan-hayalan kita saja sebagai guru, bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol. Penguatan positif itu juga tidak selamanya efektif dan tidak selamanya bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa juga tidak benar. Bagaimana kita bisa berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Kalau stimulus respon berarti kita membutuhkan rangsangan. Stimulus itu kan rangsangan. Rangsangan bisa berupa positif, bisa berupa negatif. Pada stimulus kontrol, pada stimulus respon, realitas kebutuhan itu menganggap sama. Kebutuhan kita itu sama semua. Padahal pada teori kontrol, realitas kebutuhan itu kita berbeda. Saya agak takut mengucapkan kata kontrol, takut kalau keselio. Harus berhati-hati saya menyampaikannya. Kemudian pada stimulus respon, langsung bangun ya. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ketika melihat materi ini, antara teman yang satu dengan teman yang lain pasti berbeda persepsinya. Kemudian kita mencoba merubah orang berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai kesalahan. Tetapi seharusnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Masuk negatif, positif, semua punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang benar adalah hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol Anda, tidak bisa orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. No, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, tetapi yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, kalau tadi pengertian disiplin menurut ahli-ahli yang lain, kalau ini menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal atau motivasi internal. Tadi ada nilai universal ya, apa itu? Nilai kebajikan itu sifat positif manusia.
Manusia kita mungkin menganggap dia sejelek apapun, pasti dia akan punya pandangan yang sama terhadap satu nilai kebajikan. Misalkan menghormati orang lain, baik agama manapun, suku manapun, latar belakang apapun, pasti menganggap bahwa menghormati orang lain itu adalah sebuah nilai kebajikan. Sopan terhadap orang lain itu juga nilai kebajikan. Jadi itu pandangan orang itu sama. Berikutnya, setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Nah, berikutnya dengan mengaitkan nilai kebajikan tadi yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, berikutnya nilai kebajikan yang kita inginkan adalah, karena kita juga sudah mulai melakukan kurikulum merdeka, inilah nilai kebajikan yang sedang kita bangun, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Dan insya Allah mungkin tidak semua secara bersamaan, satu persatu kita sudah mulai menanamkan kepada siswa-siswa kita. Berikutnya Bapak Ibu, ketika kita bertindak pasti ada tujuan, ada juga motivasi. Kalau kita mengatakan niatnya apa tuh? Niatnya apa? Itu kan sama dengan motivasi. Motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 2 motivasi ini adalah motivasi eksternal dari luar. Yang paling ideal adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai yang mereka percaya tadi maksudnya ya nilai universal tadi, kebajikan universal tadi. Ini pasti menarik karena judul di atasnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok menghukum ya? Padahal kalau kita diberi penghargaan itu sebuah kebanggaan yang luar biasa. Tetapi teori Al-Fiqh ini mengatakan bahwa dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Sebenarnya kita itu sedang berasumsi, kita sedang mengejas mereka tidak dapat melakukannya. Mereka tidak akan memilih melakukannya kalau kita tidak beri ini tadi. Berikutnya, beberapa lagi pernyataan tentang penghargaan yang menghukum dari Al-Fiqh ini. Yang pertama adalah ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan ternyata juga menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum serta motivasi dalam dirilah yang utama. Baik, kita kupas satu persatu. Mengapa penghargaan itu ada pernyataan dari Al-Fiqh seperti ini? Yang pertama, penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu akan efektif jika diberikan ketika jangka pendek. Ketika jangka panjang, maka orang itu akan bergantung terhadap penghargaan itu. Akan selalu berharap penghargaan. Ayo kamu belajar, nanti tak tambah satunya, misalnya seperti itu. Dia akan terus bergantung seperti itu. Berikutnya, penghargaan itu juga ternyata tidak efektif loh. Ada beberapa di sini pernyataan. Yang pertama, bila dia menginginkan penghargaan itu adalah suatu persyaratan sini, dibuat sebagai persyaratan. Kemudian yang kedua, yang tidak mendapatkan akan merasa kecewa dan berkecil hati. Padahal dia sudah berusaha. Kemudian
Jika kita memberikan seseorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, yang keempat ini, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil ya, karena kita semua sudah pernah mencoba ya kan. Berikutnya, mengapa penghargaan itu juga merusak hubungan? Ini yang pertama, ketika orang dipuji di depan orang banyak, pasti ada yang merasa iri. Nah, itu akan menimbulkan, nah itu loh guru hebat, itu loh guru gini-gini, temannya iri. Atau murid, jangan dulu deh, murid aja, muridnya dipuji ya, kamu pintar ini ya, murid yang lainnya iri. Kemudian, jika seseorang sering memberikan guru pada muridnya, besar kemungkinan murid itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Kemudian penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas. Kelas menjadi tidak kondusif. Anak-anak yang merasa tidak mampu akan cemas. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan, anak itu kan masih sudah merasa ya, kemampuan saya itu segini loh, aku nggak bisa itu. Dia akan berhenti mencoba. Kita lanjutkan. Penghargaan itu mengurangi ketepatan juga. Ini ada dua riset di sini, riset pertama dan riset kedua. Riset pertama, ini ada sekelompok anak laki-laki yang berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Ternyata hasilnya, anak laki-laki yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Mengapa kira-kira? Karena membayangkan uangnya, gambar uangnya, gambar penghargaannya. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian dia diminta mengambil kartu yang berisi yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen. Setiap orang yang memberikan jawaban yang benar. Apa yang terjadi? Anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar saja. Ini menurunkan kualitas. Ini studi seorang mahasiswa ya, di situ di jurnal yang dibayar itu tidak bisa berkembang. Tapi yang tidak dibayar, dia akan terus berusaha untuk membuat karya-karya yang lebih baik. Kemudian mematikan kreativitas. Di sini yang pertama, pekerjaan seni atau penulisan cerita kurang kreatif jika dijanjikan sebuah penghargaan. Kemudian juga di sini menulis puisi anak-anak itu. Anak-anak yang diberikan penghargaan, dijanjikan penghargaan, mereka itu tidak bisa lebih baik dalam membuat karya. Yang terakhir, dalam tugas memecahkan masalah, para murid memerlukan waktu lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif karena teringat penghargaannya. Saya nanti dapat apa ya? Saya nanti dapat apa ya? Ini penghargaan yang menghukum tadi. Tidak mendapatkan penghargaan akan seperti ini rasanya. Misalkan Bu R peringkat 1, saya peringkat 2, saya merasa cukup loh. Kok aku peringkat 2 ya, nggak peringkat 1 ya. Bu Yanti peringkat 1, saya peringkat 3 loh. Bu Yanti kok 1, saya kan 5. Maksud saya ada rasa seperti itu, merasa dihukum. Berarti saya itu lebih bodoh, begitu. Saya berarti kurang mampu. Yang paling tepat adalah motivasi dari diri kita. Motivasi yang timbulkan dari diri kita. Ketika seorang anak belajar membaca, misalkan buat saya kelas 2,
kemudian dia bisa membaca, maka akan timbul pijar di matanya. Dengan senyuman manis simpul di wajahnya, dia bangga bahwa ternyata dia sudah bisa membaca. Tetapi itu akan membuat dia tidak begitu gembira, tidak begitu bangga ketika kita memberikan penghargaan padanya. Lalu apakah berarti kita nggak perlu memberikan penghargaan? Ya tetap perlu. Dalam bentuk apa? Memperhatikan hal-hal berikut. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten serta fokus pada proses. Jadi kita tidak berbicara tentang hasil. Ini contoh-contohnya. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita memberikan penghargaan itu ketika kaitannya dengan nilai kebajikan. Saya menghargai loh kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Untuk kita bisa menciptakan motivasi diri, kemudian juga kita bisa menerapkan nilai kebajikan, maka di kelaslah kita perlu membuat keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu, samakah keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib? Beda. Pribon Bianti, bedanya apa kira-kira? Monggo. Terima kasih atas waktunya Bu Jakuningsih. Menurut pandangan saya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama antara guru dan murid. Itu dibuat bersama-sama, kita yakini bersama-sama apa yang ingin kita bentuk di kelas, bagaimana proses belajar mengajar yang kita inginkan selama 1 tahun ke depan, itu dituangkan dalam keyakinan kelas. Sedangkan tata tertib atau peraturan itu bersifat lebih mengikat. Itu dibuat saklek seperti itu apa adanya. Misalnya hari Senin pakai seragam merah putih dan seterusnya. Itu peraturan yang wajib ditaati. Jika tidak ditaati akan mendapatkan sanksi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan, monggo. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Bu Yanti. Bu Yanti itu luar biasa loh. Belum daftar CGP sudah kayak gini. Apalagi kalau daftar CGP pasti lebih dari ini. Loh, materi ini kita dapatnya di CGP juga loh. Luar biasa ternyata. Iya, memang seperti itu, betul. Bahwa keyakinan kelas itu dibuat bersama. Guru dan siswa disepakati bersama, dilaksanakan bersama-sama. Pernyataan yang disepakati bersama guru dan murid, betul kan? Nah, berarti Bu Yanti sudah calon guru penggerak, menjadi pedoman dalam bersikap dan perilaku di kelas. Nah, inilah sebenarnya urutan yang bisa kita lakukan ketika membuat keyakinan kelas. Bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan lebih rinci dan konkret. Dalam tata tertib kita itu kan ada dilarang kuku panjang, dilarang orang laki-laki rambutnya harus pendek. Pada keyakinan kelas ini nanti lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal tadi, kebajikan universal tadi. Terus kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada kata dilarang, tidak boleh, tidak ada. Jadi harus dalam kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, antara 3 sampai 7 kalimat untuk keyakinan kelas, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya dibuat ditulis sesuai yang diterapkan di lingkungan tersebut. Mungkin di
di SD kita dengan di SD kota sana pasti akan berbeda karena aturan yang diterapkan juga berbeda. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, keyakinan kelas itu bisa ditinjau sewaktu-waktu. Apakah masih relevan ataukah perlu diperbaiki kembali menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Iya, nanti urut-urutannya Bapak Ibu mungkin nanti bisa dicoba atau mungkin bahkan sudah membuat ya kesepakatan kelasnya, mungkin nanti bisa direvisi kembali dari membuat curah pendapat yang pertama tadi. Dari semua warga sekolah itu diberikan kesempatan yang sama untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Kemudian menyusun keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, maka diubah menjadi kalimat positif, membuang sampah di tempatnya. Tinjau ulang keyakinan kelas seperti tadi ya, dalam penyusunan keyakinan kelas 3-7 saja. Untuk kelas saya buat hanya 3 saja. Kelas 2 itu saya buat 3 biar mereka ingat karena masih kelas bawah, jadi saya buat 3 saja. Nah, setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan menyetujui dengan menandatangani, termasuk guru dan semua murid. Berarti kita sudah sepakat, kita sudah setuju bahwa itu keyakinan kelas yang akan kita taati, akan kita laksanakan. Yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Lanjut, dalam keyakinan kelas tadi pasti ada sesuatu yang dilanggar oleh anak-anak. Nah, sebenarnya anak-anak melanggar itu pasti juga mempunyai tujuan, mempunyai motivasi. Selain mempunyai motivasi, dia juga sedang memenuhi kebutuhannya dengan cara yang berbeda-beda setiap anak. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Baik anak kecil, kita juga mempunyai kebutuhan dasar 5 ini. Mulai dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, sampai kebebasan. Murid-murid kita juga sama, mempunyai 5 kebutuhan tersebut. Oke. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ini bersifat fisiologis, kesehatan, rumah, makanan, juga tentang melestarikan keturunan, itu juga masuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Tetap kita manusia tak pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan juga ingin diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Makanya ketika kita melihat status itu, datanglah di mana engkau dihargai. Nah, itu merupakan bagian dari kebutuhan dasar penguasaan. Kita merasa nyaman bila kita dihargai. Bukan begitu? Bukan. Oh iya. Kemudian ada lagi kesenangan. Ini berkaitan dengan kesenangan. Report Pak Samsul ada betul. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian kebutuhan akan kebebasan untuk membuat pilihan. Kita tidak akan mau dipaksa untuk memilih itu kalau kita tidak suka. Pasti kita memilih sesuai hati kita. Kalau nggak suka, tidak usah. Jangan dipaksa. Sakit, iya, betul. Iya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh
atau perilaku siswa yang sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Memukul teman yang menghinanya, berarti dia sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan kekuasaan atau power. Kemudian ada lagi menyebarkan gosip teman-teman sekelas, jelas perempuan. Gak mungkin laki-laki, jelas ini perempuan. Nah, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi dia itu cinta dan kasih sayang. Dia beranggapan kalau saya menjelek-jelekkan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Nah, dia sedang memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian ini menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Ternyata alasannya saya hanya bercanda, Bu. Berarti dia sebenarnya ingin bersenang-senang saja. Misalnya saya misalnya Juliti Pak Samsul, saya hanya ingin bersenang-senang saja, saya ingin bercanda saja. Tidak ada niat untuk menyakiti ayah. Berikutnya adalah mengganggu di kelas. Nah, banyak kan ya buat saya ya, mengganggu di kelas. Ini biasanya dia ingin bebas. Nah, kebutuhannya ini dipenuhi. Berarti dia ingin bebas juga. Dia ingin segera pulang. Makanya dia mengganggu di kantor. Iya. Berikutnya adalah tentang restitusi 5 posisi kontrol yang tadi. Saya akan putarkan video juga tentang Naren. Nanti kita berkaca, kita yang mana ya? Sudah menyelesaikan di grup. Saya ingin. Salam bahagia Ibu dan Bapak Ibu ini sudah dalam penerapan disiplin posisi dan restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini dia. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Bukan. Alasan kamu apa lagi? Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak.
membentak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa? Lama ya, gurunya lama. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terbaik, yang ideal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini Kita sekarang sudah bisa berkaca pada diri kita sendiri bahwa kita selama ini menjadi posisi kontrol yang mana. Termasuk saya pribadi, saya merasa posisi kontrol yang sudah saya terapkan itu 1-4. Untuk yang kelima belum. Nah, gitu. Berikutnya Bapak Ibu, ini kaitannya dengan identitas gagal dan identitas sukses. Jadi anak-anak itu kalau semakin dihukum sebenarnya kita nggak sukses. Justru itu identitasnya adalah gagal. Tadi ciri-ciri semua sudah disampaikan dalam video tadi. Nah, mulai dari sebagai posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Ketika menjadi penghukum apa saja ini akibat-akibatnya Bapak Ibu? Ternyata kurang baik ya. Membuat orang merasa bersalah juga sama. Teman juga demikian. Pemantau juga demikian.
Yang paling utama, yang paling ideal untuk kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Mari kita identifikasi Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi. Monggo, ada yang berpendapat? Mungkin bertanya. Terima kasih atas waktunya. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya itu adalah hukuman. Karena, kenapa kok hukuman? Karena mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Terus kalau lari itu termasuk hukuman. Karena apa? Kayak fisik ya, kemudian kalau nomor 3, murid diminta untuk push up juga hukuman, karena itu hukuman fisik juga 15 kali. Kemudian nomor 4 menggantikan. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Mbak Erna. Mungkin ada teman yang lain mau berpendapat nomor 4, 5, dan 6. Monggo. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Monggo, silakan. Oh, monggo Bu Nur, Bu Suci. Makasih kakak. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu bukan merupakan hukuman, tapi konsekuensinya agar tidak mengulangi kembali. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga bukan hukuman, itu adalah konsekuensi. Yang berikutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu ya menurut saya adalah sebuah hukuman. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu sama dengan hukuman, sama hukuman fisik seperti nomor 2. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Bu Erna dan juga posisi luar biasa. Mari kita lihat, ternyata Bapak Ibu semuanya loh calon guru penggerak loh. Hebat-hebat. Klik. Iya, inilah hasilnya tadi Bapak Ibu. Mengapa yang pertama itu adalah hukuman? Dia mencatat 100 kali dalam buku kalimat, itu tidak ada hubungannya dengan kesalahannya. Dia terlambat. Mengapa dia kok menulis 100 kali? Karena nggak ada hubungannya dengan kesalahannya, dia masuk hukuman. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir juga hukuman. Yang ketiga, diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker juga hukuman. Oh, nggak menggunakan masker kok hukumannya lari. Misalkan kita mau terlambat suruh membersihkan kamar mandi, itu juga masuk hukuman karena tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Kalau nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, berarti itu konsekuensi. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam juga hukuman. Yang terakhir ini mengapa konsekuensi? Karena dia terlambatnya di pelajaran PJOK. Tuhannya tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu guru semua adalah sebenarnya guru penggerak tetapi belum mau daftar ya, sebentar lagi. Semoga termotivasi. Amin. Ini dampak hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada beberapa hal di sini. Yang jelas, kalau hukuman itu menyakitkan. Terus, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, karena dia melakukan kesalahan ini, konsekuensinya ini, termasuk menumpahkan air, harus membersihkan mejanya, seperti itu. Kalau restitusi masih diberikan pilihan.
Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman untuk anak dalam waktu yang panjang, dia akan teringat hukuman yang kita berikan walaupun dia sudah bukan murid kita. Kemudian juga untuk konsekuensi dia tidak nyaman untuk jangka pendek saja memang. Kemudian korban mendapatkan ganti sampai pada terakhir Bapak Ibu. Jadi dari hukuman ini adalah dampaknya negatif. Tetapi kalau konsekuensi ini masih netral, sedang-sedang saja. Tetapi yang restitusi inilah yang memiliki dampak positif yang mari bersama kita mencoba melakukan ini. Terakhir, hampir finish, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika mereka direstitusi, mereka tidak rendah diri karena dia sudah mendapatkan penguatan karakter. Gak apa-apa, setiap orang itu pernah salah, Bu Guru juga pernah salah, begitu biasanya seperti itu. Berikutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Dia nanti akan mengatakan ingin menjadi orang seperti apa, bagaimana cara memperlakukan orang lain. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Pada restitusi ini sebenarnya adalah sama dengan posisi manajer tadi. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksa. Ketika anak salah kita menawarkan, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Seperti Naren tadi, apa yang dapat kamu lakukan supaya kamu gak terlambat lagi, Naren? Kemudian restitusi diri adalah cara terbaik menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita nanti akan introspeksi diri, melihat diri kita sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian berfokus pada solusi, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut aja. Ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, bagaimana menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak putus asa ketika salah. Dia akan tetap percaya diri. Dia nggak akan merasa gagal. Kemudian validasi tindakan yang salah itu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Karena apa? Pada dasarnya semua tindakan manusia itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang 5 kebutuhan dasar tadi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini ciri-ciri pada menstabilkan identitas. Guru berkata bagaimana? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini awal ketika anak melakukan kesalahan. Pada tahap menstabilkan identitas adalah ini yang dilakukan guru. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah.
Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan dia memukul ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, ini tahap berikutnya setelah yang pertama tadi ini. Menstabilkan identitas, kemudian yang kedua dan yang terakhir adalah ini, menanyakan keyakinan. Karena kita sudah punya keyakinan kelas masing-masing, berarti nanti kita ingatkan kembali, kira-kira keyakinan apa ya yang kamu langgar? Kemudian apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini sudah pada tahap terakhir pada segitiga restitusi. Pengalaman penerapan yang sudah saya lakukan, karena memang judulnya juga ada pengalaman penerapan, jadi ini ada 3 yang sudah saya terapkan. Untuk materi sudah selesai, tapi ini ada penerapan yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan dasar murid. Ini saya lakukan ketika murid saya kelas 6. Saya memberikan ini seperti angket. Dia mencetak 1, 2 atau yang ini, checklist yang mana. Ketika nilai 1 sampai 10 itu tertinggi, maka dia itu sebenarnya membutuhkan kebutuhan dasar yang ini dipenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau 11 sampai 20 itu dia kebutuhan dasarnya yang ini dipenuhi kekuasaan. Kemudian 21 sampai 30 itu kaitannya kebebasan, 3 sampai 40 adalah kesenangan. Dan murid saya saat itu ternyata setelah saya identifikasi paling banyak adalah membutuhkan kesenangan. Jadi mereka itu ingin belajar tapi sambil bermain begitu, karena dia masih kebutuhan kesenangan yang ingin dia penuhi. Ini yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama ini curah pendapat. Anak-anak membuat begini, dan anak-anak kelas masih kecil ya, jujur sekali, kata-katanya itu lucu banget. Di situ ada tidak boleh menginjak-injak kaki teman, tidak boleh membuli teman, seperti itu. Jadi jujur apa yang dia alami. Akhirnya diubah menjadi kalimat positif, karena di dalam keyakinan kelas itu adalah kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Ini mengelompokkan dalam nilai-nilai kebajikan. Ada 3 nilai yang kita sepakati, yaitu nilai menghormati, nilai menyayangi, dan nilai kebersihan. Sudah dilaksanakan oleh anak-anak dan kemudian juga ditandatangani oleh semua siswa keyakinan yang sudah dibuat. Ini adalah segitiga restitusi kasusnya Zulfi. Kalau tadi Aska, ini Zulfi. Nah, kita coba seperti apa restitusi yang sudah saya buat. Assalamualaikum Mbak Zulfi. Bagaimana kabar sampai hari ini? Sehat? Tadi katanya nggak sarapan. Iya, kenapa nggak sarapan? Oh, lauknya nggak masak aneh. Gula sih masak siapa? Beli. Oh, beli enggak enak. Iya, terus sih maksud saja bukan bilang tadi. Udah, bisa nopo sampean. Oh iya, mie sama es. Tapi nggak bersering-sering ya, kalau mie kan nggak sehat, ya kan? Oh iya, oke. Tapi jarang-jarang aja. Terus tadi kan jadwalnya matematika ya Mbak Zulfi. Sampai kok nggak bawa buku tulis tadi ya? Kenapa? Tetap sama punyanya Mas Askar. Kok bisa ketukar?
kelupaan. Berarti sama belajar juga di rumah. Biasanya belajar di rumah. Oh, ini jam belajar ya? Jam berapa jam belajar sampean? Maghrib nggak salah. Habis maghrib. Tapi kan kayak tadi ditulisnya ketinggalan, terus nggak mengerjakan PR, ya kan? Nggak apa-apa, semua orang itu pernah begitu. Mungkin dulu pas sekolah juga pernah, punya ketinggalan juga pernah, ya kan? Terus nggak mengerjakan PR, mungkin juga pernah, karena sama-sama manusia pasti pernah salah. Terus sekarang kira-kira nggak mengerjakan PR, ketinggalan, terus sesuai dengan kesepakatan kelas kita apa tidak? Tidak. Yang benar gimana? Nggak suka sama dengan Itu sama mengerjakan PR. Nah, supaya nggak lupa lagi, gimana caranya Mbak Suci? Oh ya jadwal. Selain itu, kalau lupa lagi gimana? Nonton sendiri itu Ibu sudah tahu. Satu tadi lihat jadwal, menata sendiri. Terus belajarnya tadi jam berapa? Jam 6 sampai jam berapa Mbak Suci? Sampai jam 6. Terus sekarang kalau sudah seperti itu, kira-kira itu pasti Suci bisa ya? Bisa melaksanakan. Terus yang kemarin itu katanya terlambat sekolah atau nggak masuk sekolah karena apa? Terlambat bangun. Tapi sampai kan bisa toh, hampir nggak terlambat bangun gimana? Alarm HP sampai asalnya. Terus ini sekarang sudah nggak terlambat sampai ya? Berarti sudah diberikan alarmnya. Oh iya, berarti Surfi nanti akan belajar sesuai jadwal. Terus melihat jadwal juga pas menata buku, ya kan? Kemudian mengerjakan PR. Di bukumu ditandai enggak itu? Tandai, tapi biasanya kelupaan tandai di atas. Oh yang oh ya berarti kamu sudah ingat lah, sendiri sudah tahu. Nanti kalau PR-nya nggak tahu di bawah, aku ingat tulisan PR gitu. Kalau di atas nggak ingat, nanti kalau diberi PR lagi, tulisnya di bawah supaya sampean ingat. Iya, tapi membacanya gimana? Sudah belajar lancar belum? Oh iya, alhamdulillah. Semangat belajar ya. Kamu loh anak hebat. Iya, pintar. Sudah lancar kan sekarang membacanya. Oke, berarti Surfi besok lagi sudah tidak ketinggalan buku tulisnya. Sudah mengerjakan PR. Bisa ya? Oke, makasih ya Surfi ya. Jadi anak yang pintar, anak yang semangat. Ya, sudah dari ini. Assalamualaikum Surfi. Ya, sekarang boleh pulang ya Surfi ya. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih teman-teman telah setia di sini bersama saya dalam diseminasi aksi nyata 1.4. Mungkin ada teman-teman ada yang umpan balik, monggo refleksi tentang kegiatan kita hari ini. 1 atau 2 orang tidak apa-apa, monggo. Bu Edpin mungkin. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini acaranya sukses luar biasa. Terima kasih Bu Ning, semangat selalu. Refleksi untuk hari ini banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan dari adanya diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Alhamdulillah nanti banyak masukan yang sangat menginspirasi. Terima kasih dan semangat selalu. Plus untuk BRP, terima kasih BRP, kepala sekolah yang selalu memberikan motivasi untuk kami semua. Berikutnya mungkin ada satu lagi, Bu Erna, monggo. Terima kasih atas waktunya, sangat luar biasa sekali Bu Ning, penyebaran pemahaman dan praktek baiknya budaya positif. Di sini saya menjadi lebih tahu atau kita itu ternyata kayak saya ini memposisikan posisi kontrol itu sebagai penghukum. Ternyata sebagai penghukum itu tidak baik.
Dan saya juga belajar untuk kedepannya saya bisa menerapkan kalau saya ada sesuatu atau kasus bisa menyelesaikan, menerapkan posisi sebagai manajer. Kemudian pada segitiga restitusi saya juga luar biasa, ternyata pengalamannya sangat baik sekali, sangat positif sekali. Untuk ada kasus-kasus selanjutnya saya akan menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Erti dan Bu Erna. Dan nanti kita saling mengingatkan, misalkan ada teman yang agak naik emosi, ingat restitusi gitu ya, kita saling mengingatkan. Demikian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.